dari para malaikat. Kita datang ke majelis ilmu, ada 70.000 malaikat datang di tempat ini untuk memintakan ampunan kepada kita. Yang berdoa, yang memintakan ampun malaikat. Malaikat itu adalah khodimnya, pembantunya Allah. Jadi kalau sudah minta, insya Allah akan diterima. 70.000 malaikat itu bukan cuma di sini, bukan cuma 70.000 saja, tapi dikali dengan jumlah daripada yang hadir di tempat ini. 2, 3, 4, 5, 40 yang datang, maka 70.000 dikali 40. Jadi banyak malaikat yang datang di tempat ini, cuma kita tak bisa melihat. Tapi yang tahu dari mana Pak? Mintakan istighfar, mintakan ampun. Lah kita daripada kita minta istighfar, ya kok itu minta dibantu lah sama malaikat. Kita ya harus minta istighfar, tapi kita minta bantuan malah malaikat. Itu. Di antaranya doa-doa yang diijabah pada saat bermajelis taklim seperti ini. Dan itu terkait syukur. Ada berapa Pak tadi Pak? Ada berapa? Ingat namanya. Sampaikan ke istrinya. Baik. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini kan mau menjelang bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan usah bertengkar terkait perayaannya. Oke. Kan beda pendapat banyak tuh sekarang banyak. Allah boleh biarin yang mengatakan nggak boleh, nggak usah dimusuhi. Ulamanya sudah bermusuh-musuhan sekarang Pak, betul ya? Apa namanya ini pondok nama terus ngikutin siapa kita? Udah nggak usah ikut-ikut ya. Jadi kondisi saat ini seperti kita masuk dalam pasir hisab. Semakin bergerak, semakin tenggelam, hancur nanti. Tidak bergerak, ya tetap di situ. Ya udah, yang lebih baik kita diam aja. Saya baca satu kitab namanya Haulul Ihtifal. Haulul Ihtifal ini menjelaskan tentang perayaan Nabi. Bahwa di dalam agama Islam tidak dipungkiri lagi namanya Lebaran itu ada 2. Betul Pak ya? Idul Fitri, Idul Adha. Tapi disampaikan dalam kitab tersebut, saya lupa halamannya, halaman berapa, tapi baru saya tak screenshot sama saya, tentang perayaan Maulid Nabi itu pada halaman 12. Dalam kitab ini menyampaikan, lakin yaumul maulid akbaru. Hari Maulid Nabi itu akbar, lebih besar daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Marah mau Ustaz nih, kayaknya baru dengar nih. Ini dalam kitabnya. Terus kemudian wa'adham, dan lebih agung minal idi, daripada Lebaran. Wa in kunna la nusammihi idan, meskipun kami itu tidak menamakan Lebaran bulan Maulid itu. Fa huwa alladhi, ini penyebabnya. Kenapa dalam kitab ini menjelaskan seperti itu? Fa huwa alladhi ja'a bil a'yadi wal afrah, karena sebab adanya Maulid Nabi, maka ada Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Dan sebab Maulid Nabi atau Rabiul Awal itu menjadi sebab juga adanya pengutusan Nabi Muhammad, adanya nuzulul Quran, adanya Isra wal Mi'raj, adanya hijrah, adanya pertolongan Allah di perang Badar dan juga Fathu Makkah, dan semuanya berhubungan dengan perayaan tersebut. Maka kata beliau pengarang kitab ini, jadi semua yang kita lakukan itu sebab lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya nuzulul Quran, gara-gara siapa? Adanya Nabi Muhammad lahir di sini. Terus Rasulullah ini gak diikat dengan bulan itu. Rasul meskipun gak lahir di bulan Maulid, di bulan Ramadan, Rasul sudah mulia.
Nggak diikat di situ. Nah, untuk bisa menerima perbedaan seperti ini harus pakai hati yang jernih. Jangan ribut masalah ziarah kubur. Ngadep kemana ya yang benar? Ribut masalah ziarah kubur. Ngadep kemana Pak biasanya Pak? Ke barat atau ke timur? Barat. Yang mana nih? Mana timur? Kita ziarah itu soan, betul ya? Sunnahnya ngadep ke timur. Kita ziarah itu soan, sedangkan wajah yang disoanin ngadep ke barat. Kalau kita ngadep barat namanya sholat berjamaah. Tapi jangan usah disalahkan. Yang ngadep timur benar, yang ngadep ke barat benar. Apa? Karena berdoa min jihadil kiblati. Karena berdoa ngadep kiblat. Tidak usah berdekat, tidak usah saling menyalahkan. Perlu hati yang jernih. Oh iya, sama berarti ya. Begitu kan poenak loh. Masalah Sayyidina ya Allah. Kemarin juga hari Jumat di Al-Qomar Pak ya, tak sampaikan itu juga Sayyidina. Nggak usah ribut, kunut ribut. Yang diributin yang nggak sholat dulu. Kalau pakai kunut ya Alhamdulillah, nggak pakai kunut ya Wallahu-a'lam. Nah gitu. Perlu hati yang jernih. Perbedaan sudah pasti ada, perbedaan sudah pasti ada. Tapi jangan sampai menjadikan penyebab kita itu tidak luput. Maka dari itu, Pak, kalau cara kita supaya jernih hati itu semangat ibadah nih, gimana caranya? Perbanyak baca istighfar dan sholawat. Terserah istighfarnya mau pakai astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau pakai istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mau pakai punyanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mau pakai Sayyidul istighfar, terserah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu, dan seterusnya. Terserah, yang penting perbanyak istighfar. Karena apa? Dalam kitab Fawaidul Muhtarah dijelaskan al-istighfaru bimanzilatil husli. Orang yang beristighfar itu kedudukannya seperti mandi besar. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad itu bagaikan pakai parfum. Kita mana yang dulu kan Pak, pakai parfum dulu habis itu mandi, atau mandi dulu habis itu pakai parfum? Mana dulu? Mandi dulu. Atau sampai mau nyoba Pak, orang itu ahli sholawat tapi tidak baca istighfar, meninggalkan sengaja istighfar, sama dengan sampai kerjanya adalah kerja bangunan, 1 minggu nggak usah mandi, pakai parfum, berangkat pagi pulang pakai parfum, berangkat lagi besoknya pakai parfum, nggak usah mandi. Alhamdulillah guys, kecut Pak. Sama-sama dilakoni. Banyaknya dosa itu menyebabkan malas ibadah. Ibnu Rajab menyampaikan, idza tabul azhar bil auzar, apabila pupuk ini telah banyak dengan dosa-dosa, muni'al qalbu minal yasiri ila Allah, maka hati akan dicegah untuk mudah menuju kepada Allah. Hati dulu nih, gara-gara dosa hati malas, keluar kalimat-kalimat yang baik, niat yang baik tidak akan muncul karena banyak dosa. Ya Allah, besok ada kajian di perkumpulan, pertemuan 1 bulan sekali, males dah. Karena sudah banyak dosa. Tapi jangan mengira yang gak hadir malam hari ini kebanyakan dosa, Pak. Tidak boleh. Oh, tidak hadir karena dosa kebanyakan. Maksudnya yang tahu itu kita sendiri. Malas ibadah. Bulan Ramadan datang, sudah iklan marjan sudah muncul.
Bau-bau mudik sudah ada, dalam hati kita karena banyak dosa nggak ada niatan apa yang akan saya lakukan. Target apa di bulan Ramadan saya ini? Apakah saya menghatamkan Al-Quran atau sedekah dan lain sebagainya? Itu tidak akan muncul dalam hati kita gara-gara banyak dosa. Muni'al qalbu minal yasiri ilallah wal jawabih minan nuhudi fi ta'ati. Bahkan anggota tubuh pun fisik ini akan merasa berat untuk melakukan ibadah. Berarti lagi jangan lagi malas, turun imannya. Di situ ada dosa yang belum kita istighfarin. Astagfirullahaladzim, saya kok bisa malas begini ya Allah. Tuh, gara-gara apa dosa bikin berat ibadah kita. Dosa kita kepada siapa? Baik kepada Allah, kepada hak adami. Kalau kita punya dosa kepada Allah itu sangat mudah sekali minta ampunnya. Mudah. Satu, syaratnya 3. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan. 1, al-iqlah, jangan lakukan lagi. Yang kedua, ayahzam, punya tekad bulat untuk kembali kepada Allah. Yang ketiga, ayyadam, menyesal. 3 ini. Tapi kalau kita punya salah kepada hak adami sesama manusia, maka 3 ini tidak akan cukup dan Allah akan bisa mengampuni kita kalau sesama manusianya sudah sama-sama ridho. Maka kita datang kepada Pak, mohon maaf Pak ya, saya sering punya salah sama sampean. Istrinya juga iya kepada suaminya, Mas, saya minta maaf Mas ya, kemarin Mas saya videoin sampai ketika tidur pas ngorok Mas, tak kirim di grup keluarga saya, mohon maaf sekali Mas. Maaf. Itu berat meminta maaf kepada sesama manusia. 1, gara-gara dosa. Kemudian yang kedua, dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan begini. Hurritu, ini Imam At-Tauri. Hurritu qiyamal lail 5 ashhur. Aku pernah terhalang melakukan sholat malam, ibadah di tengah malam selama 5 bulan lamanya. Berarti beliau ini punya keistiqomahan sholat malam pagi malam, persis dengan sampai apa? Pagi malam tipis. Kalau yang di kampung makan sapi, habis tidur lagi. Dapat insya Allah, mudah-mudahan ke depan kita tambah baik lagi pakai. Sampai mana dah ini? Tipis. Aku pernah 5 bulan lamanya malas melakukan ibadah. Bidang binatang tubuh gara-gara satu dosa yang pernah aku lakukan. Akhirnya santrinya nanya, mana kataku? Penasaran, dosa apa itu wahai imam? Dosa apa itu? Maka Imam Al-Tauri menjelaskan kepada para santrinya, Ra'aitu rajulan baka, aku pernah di mushola, artinya di tempat sholat lah, baka melihat seorang laki-laki sedang menangis. Fakultu fi nafsi, kemudian terucap terbesit dalam hatiku, ada merogin, laki-laki mulia. Padahal terbesit dalam hatinya sendiri, tidak diomongin kepada Pak Haji Abbas, gak sebelahnya, gak digunjingin. Itu sudah menjadi bintik hitam penyebab malasnya melakukan ibadah. Padahal cuma terbesit, belum diajakin teman-temannya untuk ibadah. Sudah 5 bulan lamanya beliau malas ibadah. Kita ke masjid, ke mushola, itu hati-hati, tempat ibadah kadang jadi tempatnya amal salah. Sholat yang kita belum tentu karuan, gitu ya. Paling tidak kita nggak ngelakoni secara terang-terangan lah. Ya sembunyi juga jangan. Kita ibadah tujuannya cuma 2. 1, bisa diterima. Yang kedua, sah. Kalau saya ditanya, Pak Ustaz, sholat saya bagaimana, sah atau tidak? Maka saya akan jawab, syarat dan rukunnya bagaimana? Sudah ya? Sudah, berarti akan saya jawab sah. Tapi kalau saya ditanya, Pak Ustaz, sholat saya diterima apa enggak ya? Wallahu a'lam. Gara-gara dosa. Ya kita mulai kurangilah. Wa nu'ammirhu nakisu fil khalq afala yaqilun. Quran
Dan surah Yasin menjelaskan semakin umur bertambah maka nikmat Allah akan semakin dicabut, akan kembali tidak kuasa lagi, tidak mampu lagi. Mumpung kita masih diberikan sehat, yuk cari ilmu, yuk beramal dengan yang baik, dengan banyak sekali. Imamin di keluarga, imamin di istri, begitu. Mas, sampai selama nikah belum pernah imamin saya, ayo dong imamin, pulang dari sini, ayo, begitu Pak. Aduh saya belum siap deh. Bukan belum siap, saya baca dan tahu gimana, apalan juga ada hafal saya. Ngimami nyoba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah sudah enak suaminya ngimamin, pakai kaos. Kaosnya ada tulisannya, dibaca sama istrinya, kecap bangau terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Gimana gitu? Ya boleh, ya nggak batalin sholat sih, enggak memang. Tapi kan kita nggak tahu siapa yang kita hadapin. Masa kecapnya kita hadapin? Besoknya imamin lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca lagi, ya, semen jam 3 roda, kuat tak tertandingi, beli 3 gratis 1. Dibaca lagi. Itu Pak, kita andalin ibadah. Paling tidak kita jangan berbuat dosa lah, gitu. Kurangi gitu. Supaya lebih semangat, ayo tambah istighfarnya. Astagfirullahaladzim, begitu. Sholawat tambahin. Makin harum kita, makin banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, kita ibadah tujuannya itu apa sih? Kan begitu. Tujuan kita ibadah apa? Ini saya kutip dalam kitab Nashihul Ibad. Di situ ada sahabat yang lain nanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ma khairul ayyam, wa ma khairul syuhur, wa ma khairul amal. 3 nih, 3. Tadi syukur ada berapa Pak? Alhamdulillah ingat di sini. Tahu di rumah nanti. Ada 3 nih pertanyaan, ma khairul ayyam. Ada sahabat nanya, wahai Ibnu Abbas, sebaik-baik hari itu hari apa? Jawablah Ibnu Abbas, khairul ayyam yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat. Kemudian ditanya lagi, wa ma khairul syuhur. Sebaik-baik bulan itu bulan apa? Katanya sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairul syuhuri syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan. Wa ma khairul a'mal. Dan sebaik-baik amal ibadah itu amal ibadah seperti apa Ibnu Abbas? Maka menjawab Ibnu Abbas, as-salawatul khams. Salat 5 waktu. 3 itu. Sebaik-baik hari apa tadi Pak? Hari Jumat. Sebaik-baik bulan Ramadan. Sebaik-baik amal adalah sholat. Nah kita tengok nih, dari dulu mulai dari akil balik sampai sekarang berapa kita tak sholat? Sudahkah dipotong? Ini. Sudahkah kita memotong sholatnya? Belum Pak. Kalau kita mengacu kepada kitab yang lebih terang, lebih dahsyat, lebih mendekat, itu kalau kita melakukan ibadah sunnah, kalau kita punya hutang yang wajib, maka haram hukumnya Pak. Berat juga ini. Gimana caranya itu? Ya kalau kita sholat sunnah sambil lalu diimbangi dengan sholat qadha, isya 4 rakaat begitu. Berapa jumlahnya? Ya wallahu a'lam, dengan sendiri yang paham. Dan ini jawabannya Ibnu Abbas, sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma 'allimhu ta'wil, ya Allah jadikanlah Ibnu Abbas sebagai sahabat yang paling pandai menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas. Dengar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang ana madinatul ilmi wa ali babuha, kata Rasulullah. Saya gudangnya ilmu, negerinya ilmu, wa ali babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Makanya saking cerdasnya, kalau Sayyidina Ali berucap itu perlu dipikirkan Pak. Pernah begini Pak, sampai amalkan bagus nih Pak, kalau bisa sih. Kata beliau begini, secara Indonesianya, kalau aku berdoa kepadamu ya Allah, kemudian kau mengabulkan, aku bahagia. Tapi kalau aku berdoa kemudian aku nggak dikabul, aku lebih bahagia.
Bisa Pak? Namanya begitu bisa Pak? Nggak bisa untuk sampai berhenti berdoa. Saya lihat dengan sama. Saya kalau berdoa dikabulkan, saya senang. Tapi kalau saya berdoa kemudian tidak dikabulkan, saya lebih senang. Itu kata Sayyidina Ali. Terima ini. Tak ngerti saya kalau tak begitu. Maksudnya apa? Yang pertama itu karena sebab dan akibat. Karena saya berdoa minta kepada Allah, itu sebabnya. Akibatnya apa? Dikabulkan. Tapi kalau yang kedua itu murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhidnya berjalan beliau. Gitu. Nah, kemudian apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, benar, lau su'ilal ulama wal hukama minal masyriqi ilal maghrib, andaikan ditanya ahli hikmah, para alim ulama mulai dari timur sampai paling barat, la ajabu bima ajabu Ibnu Abbas, semuanya akan menjawab seperti jawabannya Ibnu Abbas. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan, sebaik-baik amal adalah sholat 5 waktu. Illa anni akul, saya tidak seperti itu. Saya punya jawaban sendiri. Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Khairul a'mali ma yaqbalullah. Sebaik-baik amal itu adalah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita ibadah sholat 5 waktu, mengambil kalamnya Ibnu Abbas, juga kita mengambil kalamnya Sayyidina Ali, sholat 5 waktu. Gimana caranya amal ibadah kita itu bisa sempurna? Yaitu dengan cara supaya amal ibadah kita bisa diterima. Gitu. Berarti kita harus belajar lagi. Iya. Minal mahdi ilal lahdi, sampai ke kiamat kita harus lagi belajar terus. Gimana caranya ibadah sholat syarat dan rukunnya harus sempurnakan. Nah, yang kedua kata Ibnu Abbas, khairus syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan kata Ibnu Abbas adalah bulan Ramadan. Tapi kata Sayyidina Ali, bukan bulan Ramadan, Pak. Tapi engkau bisa bertaubat setiap bulan. Buat apa kita mengeluh-elukan mendapatkan bulan Ramadan? Ternyata su'ul khotimah, mati nggak bertaubat kepada Allah. Biarpun mati di selain bulan Ramadan, tapi amal ibadah kita diterima, membawa iman dan Islam itu lebih utama. Begitu kata Sayyidina Ali. Dan yang ketiga dibalik nih, kalau Ibnu Abbas menjelaskan dari atas ke bawah, Sayyidina Ali ngambil dari bawah ke atas. Yang paling atas kata Ibnu Abbas, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Tapi kata Sayyidina Ali, sehari-hari sebaik-baik hari itu bukan hari Jumat. Apa itu? Engkau bisa mati dalam keadaan membawa iman. Meskipun mati dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa sampai Kamis, tapi engkau mendapatkan iman, membawa iman, maka itu adalah hari yang terbaik. Begitu. Jadi kita berbanyak istighfar supaya semangat ibadah, semangat bisa cari ilmu, semangat silaturahim, semangat untuk melakukan kesunahan dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ingat Pak ya, kira-kira Pak ya. Insya Allah ingat Pak ya. Jadi syukur itu ada 2. Kemudian kata Ibnu Abbas, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Tapi kata Sayyidina Ali, sebaik-baik hari adalah mati membawa iman. Kata Ibnu Abbas, sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Tapi kata Sayyidina Ali, sebaik-baik bulan kita selalu bertaubat. Yang ketiga, sebaik-baik amal ibadah kata Ibnu Abbas adalah sholat 5 waktu. Tapi kata Sayyidina Ali, bukan sekedar sholat 5 waktu, akan tetapi amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita, mulai dari akhir balik atau bahkan sebelumnya sampai nanti menjelang akhir hayat kita, diterima semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan kalau mau pulang jam 12 nggak apa-apa, saya tak lagi pulang. Saya juga pulang. Kita tutup dengan doa, mohon izin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah ya kashifal gham ya mani'ad yaghfir wa yarham. Allahumma ij'alna ya Allah waj'al auladana wa talamidana wa azwajana wa aqribana wa ahlana wa rufuqana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa an-tuqa wa an-nuba husnul khatimah wa li tilawatil Qur'an wa iqamatis shalah wa la taj'alna waliyyan min al-syaitan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalati min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a rabbana ya Rabbul lisan. Ya Allah ya Rahman, bila mana ada di antara kami ya Allah yang saat ini sedang sakit ya Allah, berikan kesembuhan kepadanya ya Allah. Dan ketika Engkau telah memberikan kesembuhan ya Allah, semangatkan dia untuk melakukan ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa istri kami ya Allah, dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, jadikanlah musola ini ya Allah musola yang memberikan ketenangan, kenyamanan untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Berikan di dalamnya ya Allah sifat 4 sahabat-Mu ya Allah, sifat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali ya Allah. Tanamkan di dalam hati mereka keimanan ya Allah. Tanamkan dalam hati mereka kecintaan terhadap saudara yang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bila mana ada di antara kami ya Allah yang saat ini pekerjaannya mungkin sedang bermasalah ya Allah, angkat ya Allah semuanya, yang memberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.